Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kita lanjutin lagi ya yang tadi. Ini part kedua. Jadi tadi kan keputus part 1-nya gara-gara tadi kita melaksanakan salat subuh ya. Ini kita baru habis subuh dan ini ya sepi ya, nggak ada suara-suara ngaji subuh lagi dari Masjid As-Sa'adah Papan karena bukan ditutup sih, tapi dicutikan gitu loh, karena kan mau nyambut bulan Ramadan gitu ya. Tapi sebenarnya saya adalah orang yang sangat oppose gitu loh penutupan pengajian jelang bulan Ramadan gitu loh. Mestinya bulan Ramadan itu kan ditingkatkan gitu loh intensitas pengajiannya, tapi kan ini malah diistirahatkan dulu gitu loh ya, karena memang untuk mempersiapkan diri untuk lebih intensif di bulan Ramadan nantinya. Nah, jadi teman-teman akan saya beritahukan di sini kenapa Indonesia tuh kayak gini sekarang gitu loh. Satu, Indonesia memang sengaja didesain untuk gak ngebolehin semua orang tuh jadi kaya. Kenapa? Karena kalau mayoritas orang Indonesia itu kaya ya, mayoritas dari orang Indonesia itu berpendapatan per kapitanya tinggi, berkemampuan daya belinya tinggi. Oke, kita jalan pelan aja ya teman-teman ya. Kalau mayoritas orang di Indonesia itu berpendapatan per kapitanya tinggi ya, dan berkemampuan daya beli tinggi, itu susah teman-teman. Siapa yang susah? Mereka yang pengen mengontrol, mereka yang ingin mengendalikan Indonesia gitu. Siapa mereka yang pengen mengendalikan Indonesia ini? Ya pihak-pihak luar lah, pihak-pihak luar yang nggak kepengen Indonesia ini maju, pihak asing gitu loh. Siapa mereka? Banyak. Karena Indonesia ini jadi rebutan teman-teman, jadi rebutan. Negara yang, kalau saya selalu bilang, negara yang sangat seksi. Kenapa? Karena sumber daya alam kita banyak, cadangan kita banyak teman-teman ya. Cadangan kita banyak teman-teman. Reserve kita, 3 pulau besar kita, Sumatera, Kalimantan, Papua ya, itu punya aset tersendiri loh ya, punya aset tersendiri. Sumatera punya sawit, sebagian batu bara, sebagian lagi adalah migas ya di beberapa tempat ya. Kalimantan punya batu bara, Papua punya emas ya, Papua punya emas ya, Papua punya emas. Sulawesi punya nikel, punya boksit ya. Jawa punya migas. Produksi migas terbesar itu sebenarnya ada di Jawa loh, tepatnya di Blok Cepu, di Blora. Di Blok Cepu, dekatnya Blora tuh ya. Tapi ujung-ujungnya ya karena terjadinya konferensi investasi Indonesia tahun 67 itulah yang membuat sumber daya alam kita ini jadi raib keluar. Dan siapa yang menikmati keuntungannya? Para orang asing, bukan kita. Gitu loh. Dan sampai saat ini belum ada itikat baik dari
para maling-maling itu untuk mengembalikan sumber daya alam yang punya Indonesia, tapi tak kunjung dikembalikan sampai hari ini. Kenapa? Ya karena mereka sudah merasa, wah itu udah milik mereka. Dan mereka inilah yang ngedesain supaya Indonesia ini gak boleh kaya, gak bisa maju, gak cuma sekedar jadi penonton, gak jadi pemain gitu loh. Ini kan sebenarnya adalah repetisi dari zaman penjajahan Belanda dulu. Zaman penjajahan Belanda dulu orang pada gak boleh pinter, orang pada gak boleh sekolah, apalagi gak boleh sampai sekolah tinggi. Orang gak boleh kaya. Kenapa? Orang kalau kaya, pinter, udah kaya, udah pinter, udah pendidikan gitu ya, ujungnya apa? Ngelawan penjajah Belanda, ngebangkang, ngerebel. Itu loh, melakukan rebellion, pembangkangan kepada apa? Penjajah Belanda. Ingat loh ya, saya beritahu Anda, saya edukasi ya, kita itu dijajah Belanda bukan dijajah oleh negaranya, tapi kita dijajah oleh perusahaan. VOC itu, Dutch East Indies itu sebenarnya perusahaan tapi mewakili entitas Belanda pada saat itu. Jadi seakan narasinya kita dijajah oleh Belanda, padahal sebenarnya kita dijajah oleh perusahaan Belanda selama beratus tahun lamanya, bukan 350 tahun ya, tapi kalau di exact itu tidak sampai segitu ya. Tapi Bung Karno mengatakan kita dijajah Belanda 350 tahun itu untuk semangat, sebagai penyemangat untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia gitu kan. Saya tahu bahasa seperti itu. Itu namanya metafora. Ya. Jadi gitu. Akhirnya kan sebenarnya gini loh, kita nggak bisa menyalahkan, nggak bisa lagi saya mengatakan wah orang Indonesia ini malas atau gimana makanya kenapa nggak kaya. Bukan begitu ya. Serajin apapun kita kerja, nah memang kita didesain untuk jadi negara yang emang nggak boleh maju ya, ditekan sedemikian rupa ya. Begitu ada krisis berhantam berkecamuk, Indonesia ini berusaha bangkit, tapi kemudian jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Negara-negara lain pulihnya lebih cepat, bahkan lebih kuat. Kenapa? Ya ini semua didesain teman-teman, didesain. Semua didesain kok. Kalau ada yang mengatakan yang di TikTok ya Cinema Career itu adalah asumsi, ya berarti mohon maaf, Anda dungu, Anda dongo, Anda bodoh, tolol ya. Ini sebenarnya by design teman-teman. Jadi nggak bisa lagi kita mengatakan orang Indonesia itu malas dan sebagainya. Mau kita kerja keras apapun itu ya, kerja banting tulang orang dibanting, kerjanya mungkin bukan hanya sekedar 9 to 5 atau 7-Eleven, bahkan 24 jam kerjanya, tetap aja ujung-ujungnya apa? Reward buat kita gaji kecil tapi biaya hidup terus naik ya. Kita nganggur jadi beban, kita kerja pun nambah beban ya. Jadi ibaratnya kalau film Warkop itu maju kena, mundur kena, kanan kena, kiri kena, itu. Masuk kena, mundur kena, itu. Masuk kena, keluar kena, gitu loh. Susah teman-teman, susah kawan, gitu ya. Bukan kitanya yang malas, bukan, tapi satu karena terjadi ada kemiskinan struktural,
Dua, ya emang karena didesain buat kayak begini. Emang Indonesia sengaja dibikin kayak gini. Coba kalau orang Indonesia ini banyak yang pada kerja, pengangguran Indonesia kayak Singapura 0, sekian persen. Waduh, bukan hanya negaranya aja makmur, pihak yang kepengen dalam tanda kutip nyetir Indonesia jadi susah. Makanya sebenarnya udah paling benar Indonesia itu beraliansi sama Rusia sama Tiongkok, udah. Itu loh. Malah diremukin gitu loh. Karena kalau ini sebenarnya karena paranoid, teman-teman. Paranoid Amerika, paranoid CIA. Kalau Bung Karno terus berkuasa di Indonesia, ya setidaknya sampai, taruhlah asumsikan ketika beliau wafat tahun 70, usia beliau 69 tahun. Atau taruhlah ketika peristiwa reformasi terjadi di Indonesia tahun 98, usia beliau tuh sudah menginjak ke 87 tahun. 97 tahun. 98 tahun, ya. Atau setidaknya sampai tahun 2000, tahun milenium. Usia beliau pada saat itu 99 tahun. Wah, bayangkan teman-teman. Sabah Sarawak jadi milik Indonesia. Amerika segan sama Indonesia. Sumber daya alam jadi punya kita. Tadi saya bilang di part 1, negara Indonesia ini akan jadi negara lebih dari negara-negara Arab, ya. Gitu loh. Dan gak apa-apa kita malah jadi basis persenjataan dari Rusia dan Tiongkok. Kita jadi basis kita beralign dengan Rusia dan Tiongkok, gak apa-apa. Daripada kita beralign dengan Amerika Serikat tapi ujung-ujungnya ada udang di balik batu. Makanya saya kasih tahu kenapa Arab Saudi ketika berdamai dengan Iran difasilitasi perundingan damainya oleh Tiongkok. Kenapa Amerika Serikat itu reaksinya biasa aja, gitu loh. Ya karena memang dari dulu, dari sejak beberapa kerajaan yang membentuk kerajaan Saudi kemudian tahun 1932, Arab Saudi memang udah didesain untuk menjadi sekutunya Amerika. Kenapa? Lah Amerika Serikat yang bikin Arab Saudi. Pendirinya Saudi itu selain Raja Ibnu Saud, ya, ada peran Amerika Serikat di situ. Anda kalau tahu figur Lawrence of Arabia pasti ngerti. Yang bikin Arab Saudi itu US. Yang bikin Saudi jadi ajar Wahabi itu adalah Amerika Serikat. Yang nyuruh Saudi ngebuka diri kepada global itu pun juga Amerika. Makanya ketika Tiongkok masuk, ya, mencoba mendamaikan Saudi dengan Iran, Tiongkok bawa Saudi masuk ke SCO dan juga ke BRICS, ya, BRICS Plus sih lebih tepatnya. Ya gimana ya? Ya gimana ya? Nggak pada para China Hawk itu nggak bersuara. Kenapa ya? Karena memang udah di set begitu. Segen gitu loh. Karena Arab Saudi punya hal yang bisa dimanfaatkan oleh US, apa? Minyak. Itu karena US sebenarnya ini China cuma kan masuk sebagai mitra dagang kan, mitra bisnis Saudi kan. Iya. Gitu teman-teman, itu biar tahu gitu kan. Jadi makanya pesan saya satu, jangan buta politik, jangan buta ekonomi, jangan buta hukum, dan jangan buta yang namanya geopolitik, ya. Kalau ngerti itu semua, insya Allah Anda akan ngerti mengapa
Indonesia dibikin jadi begini? Mengapa Rusia menginvasi Ukraina? Mengapa ketika Arab Saudi berdamai dengan Iran diinisiasi oleh China atau Tiongkok, kenapa para China hawk itu pada diem aja? Insya Allah pasti tahu. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan semuanya.